Nomor 11. Dalam beberapa bulan terakhir diperlukan syarat bagi penumpang kereta api untuk menunjukkan tiket, KTP, dan surat keterangan sehat kepada petugas stasiun. Ricky telah membeli tiket kereta api dan merasa dirinya sehat. Simpulan berdasarkan informasi teks tersebut adalah, simpulannya adalah Ricky dapat melakukan perjalanan dengan menggunakan kereta api. Manakah pernyataan berikut yang menggambarkan kualitas simpulan tersebut? Nah, mari kita lihat syarat naik kereta api. Apa itu? Menunjukkan tiket, itu syaratnya. Ya, dia sudah membeli tiket, ya jelas ya. Ricky telah membeli tiket. Ya, oke, dia bisa menunjukkan tiketnya. Ya. Kemudian menunjukkan KTP. Nah, di sini memang tidak ada, tapi wajarnya ya dia punya lah ya. Tapi tidak ada di sini. Jadi ini juga tanda tanya. Ya, Ricky telah membeli tiket. Umur Ricky berapa? Tidak ada kejelasan di sini ya. Di sini tidak ada di teks. Oke. Apakah dia punya KTP apa enggak? Kemudian merasa dirinya sehat. Merasa sehat itu belum tentu punya surat keterangan sehat, ya. Jadi hanya 1 poin saja. Nah, maka dari syarat-syarat ini dan apa yang dimiliki Ricky, ya, kita akan memilih yang D. Simpulan tidak relevan dengan informasi yang diberikan. Jadi kesimpulannya kan dapat melakukan perjalanan dengan menggunakan kereta api. Nah, ini yang paling berat ini, dia hanya merasa dirinya sehat. Mungkin KTP bisa diasumsikan defaultnya punya gitu ya. Tapi tetap dia hanya merasa. Jadi tidak relevan untuk menyimpulkan bahwa dia dapat melakukan perjalanan dengan menggunakan kereta api. Seperti itu. 12. Popok bayi sekali pakai semakin diminati karena lebih praktis dan mudah digunakan. Namun harganya relatif mahal dan dapat menyebabkan alergi. Popok bayi sekali pakai yang mengandung pewarna dan pewangi dapat mengakibatkan ruam. Ruam itu kayak bintik-bintik merah, kayak alergi gitu loh ya, pada kulit bayi. Orang tua disarankan untuk berhati-hati dalam memilih jenis popok bayi, ya, berhati-hati ya dalam memilih jenis popok bayi agar kulit bayi sehat dan bayi merasa nyaman. Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan yang pasti salah? Yang A, popok bayi sekali pakai harus diganti secara berkala. Nah, ini apakah pasti salah? Belum tentu. Kita secara defaultnya memang kan setiap pipis itu kan kita ganti ya, atau ini default lah. Tapi kalau nggak ada yang salah, mungkin yang A ini akan kita pilih. Karena apa? Karena diganti secara berkala, secara eksplisit tidak ada dalam teks. Tapi kita baca yang lain. Orang tua disarankan untuk memilih popok kain untuk bayinya. Ini sama sekali tidak ada di dalam, ya, tidak ada di dalam teks, ya, dan tidak ada saran sama sekali ya, sama dengan nomor 1 ya. Cuman di sini ada kalimat yang mendukung, artinya ada kalimat yang mengcounter gitu ya, atau kebalikannya. Di sini hanya berhati-hati dalam memilih pokok. Dalam memilih popok, ya, disarankan untuk berhati-hati dalam memilih popok bayi. Nah, ini coba kita pikirkan, nanti kita baca yang lain dulu. Popok bayi sekali pakai mudah digunakan dan harganya murah, ini salah. Kalau mudahnya oke, ya, kan di sini ada kata praktis, ya, maka mudah masih mudahnya oke, murahnya enggak, kan gitu ya. Jadi masih ada benar-benarnya lah, ada unsur benarnya ya. Bayi dapat mengalami alergi jika memakai popok yang tidak tepat. Ini pasti benar kalau ini ya. Di sini ada ruam ya. Ruam itu artinya alergi. Ya, alergi. Kemudian pewarna dan pewangi dapat mengakibatkan masalah kulit pada bayi. Ini pasti benar. Jadi kita punya 2 pilihan, yang A apa yang B ya.
Dan kita pilih yang B. Orang tua disarankan untuk berhati-hati, bukan berarti harus memilih popok kain. Ya, yang A ini memang tidak ada di teks, ya. Karena B ini ada di teks, dan justru karena B itu ada di teks dan itu tidak artinya itu tidak relevan gitu, justru malah kita pilih yang B, ya, karena yang A itu bisa kita anggap sebagai default itu menurut Pak Ali, ya. Jadi B kita pilih sebagai jawaban. 13. Petani A menyatakan, padi yang diberi pupuk kandang lebih banyak menghasilkan bulir padi daripada padi yang diberikan pupuk kompos. Ya. Petani B menyatakan padi yang ditanam pada musim hujan lebih banyak menghasilkan bulir padi daripada yang ditanam di musim kemarau. Survei dari beberapa petani menunjukkan bahwa produktivitas padi meningkat, ya, ketika menggunakan pupuk kandang. Nah, manakah pernyataan berikut yang paling tepat? Ya, ini sudah ada di A, ya, pupuk kandang. Ya, jadi memperkuat pernyataan petani A ini adalah merupakan yang paling tepat, ya. Karena untuk memperoleh hasil yang baik itu kan menurut A pupuk kandang, menurut B musim hujan, tapi di sini produktivitas meningkat ketika menggunakan pupuk kandang. Jelas yang pernyataan A yang didukung oleh survei, ya. Jadi A adalah jawabannya. Nomor 14. Bayam mengandung zinc, ya, yang lebih tinggi daripada sayuran lain dan lebih mudah diolah menjadi makanan. Makin banyak mengonsumsi zinc, makin baik tumbuh kembang seorang anak. Oke, berdasarkan informasi di atas, manakah pernyataan sebab akibat berikut yang paling mungkin benar? Kita perhatikan, ya. Bayam mengandung zinc tinggi dan membuat pertumbuhan jadi baik. Ini yang perlu kita perhatikan, ya. Jadi ini adalah kata kuncinya. Nah, yang A, anak-anak yang tidak mengonsumsi bayam akan mengalami hambatan tumbuh kembang. Jelas tidak ada di situ, ya, karena zinc tidak hanya ada pada bayam. Memang yang paling tinggi, tapi tidak hanya bayam, kan itu, ya. Kemudian bayam menjadi menu wajib, ya, bayam menjadi menu yang wajib dikonsumsi anak-anak agar tidak mengalami masalah tumbuh kembang. Nah, ini wajib, ini perlu dipertanyakan. Jadi ini membuat pernyataan B itu salah, ya. Yang C, bayam dikonsumsi sebagian anak untuk membantu mengoptimalkan tumbuh kembang mereka. Ini berpotensi benar, tapi kita baca D dulu. Sayuran yang tidak mengandung zinc kurang bermanfaat untuk anak-anak. Ya enggak. Ini kesimpulan yang tidak didukung teks dan memang tidak benar, ya, karena kebutuhan hidup kita bukan hanya zinc. Masalah ini. Anak-anak yang mengalami tumbuh kembang yang baik akan cenderung mengonsumsi bayam. Ini juga tidak benar, ya. Jelas jawaban kita adalah yang C. Bayam dikonsumsi sebagian anak untuk membantu mengoptimalkan tumbuh kembang mereka. Nomor 15. Tingkat kematian yang disebabkan serangan jantung semakin meningkat akhir-akhir ini. Dokter menyebutkan saat ini banyak masyarakat yang mengonsumsi makanan berkolesterol tinggi sebagai pemicu serangan jantung. Manakah pernyataan berikut yang memperlemah, ya, pendapat dokter tersebut? A. Penyakit jantung bukan merupakan penyakit yang paling membahayakan. Ini tidak relevan, ya. Tidak relevan, tapi ini memperlemah, ya, mungkin, ya, tapi tidak tingkat kematian disebabkan serangan jantung semakin meningkat akhir-akhir ini. Mungkin ini sebagai jawaban, tapi coba kita baca yang lain, ya. Masyarakat tidak menyadari pentingnya gaya hidup sehat. Nah, ini justru mendukung, ya, tidak kita pilih. Yang A mungkin, ya, penyakit jantung bukan merupakan penyakit yang paling membahayakan. Nah, walaupun bukan paling membahayakan, mungkin tetap menyebabkan tingkat kematian, ya, semakin meningkat. Tapi kita coba yang lain dulu lah. Makanan yang mengandung kolesterol tinggi meningkatkan resiko kematian. Nah, ini
tidak memperlemah, tapi memperkuat, tidak kita pilih. Produk-produk makanan sehat saat ini digemari masyarakat. Nah, di sini jelas menentang ini, ya, karena di sini menyebutkan saat ini banyak masyarakat mengonsumsi makanan berkolesterol tinggi. Jelas ini makanan yang junk food atau makanan yang buruk lah. Padahal di sini kebalikannya malah. Ya, produk-produk makanan yang sehat saat ini digemari masyarakat ini memperlemah ya, lebih memperlemah daripada yang A malah ya. Masyarakat tidak memperhatikan kandungan gizi dalam makanannya, ini memperkuat ya. Jadi antara A dan D ya sebagai kandidat jawaban, D ini lebih bagus untuk kita gunakan sebagai jawaban karena jelas ya bertentangan dengan apa yang disampaikan dokter. Nomor 16. Menteri Energi Negara Y, ya bukan Wakanda atau Konoha, Y ini ya, menyatakan bahwa angka penggunaan mobil listrik meningkat 2 kali ya. Mobil listrik meningkat 2 kali lipat dibandingkan tahun lalu. Karena diterapkannya program insentif ya keringanan pajak bagi pengguna mobil listrik. Meningkat 2 kali lipat dibanding tahun lalu. Oke ya. Manakah pernyataan di bawah ini yang benar? Akan memperkuat ya, jika benar memperkuat argumen menteri di atas. Nah, yang A, belum pernah ada program insentif keringanan pajak bagi pengguna mobil listrik sebelumnya. Ini kandidat jawaban ini, ya kan? Kalau belum pernah ada insentif dikasih insentif, insentif itu keringanan atau justru penghapusan pajak. Orang akan suka ya. Pasti kan uang yang dikeluarkan lebih sedikit kan gitu. Yang B, kenaikan penggunaan mobil di negara Y tidak hanya pada penggunaan mobil listrik lah, ini tidak memperkuat malah memperlemah. Ya, nggak ada insentif memang waktunya naik, orang semakin suka beli mobil kan gitu ya. Atau semakin punya daya beli. Yang C, keberhasilan mobil insentif keringanan pajak sudah dilihat dari tahun sebelumnya. Nah, ini memperlemah malah ya. Memperlemah. Yang ini juga memperlemah. Ya, karena belum ada insentif saja sudah meningkat. Buat apa insentifnya? Nah, yang D, harga jual mobil listrik masih belum terjangkau, artinya ya tidak mungkin ada peningkatan. Nah, belum terjangkau, ini akan memperlemah malah. Yang E, program insentif keringanan pajak bagi pengguna mobil listrik menjadi program unggulan Menteri Negara Y. Menjadi program unggulan itu tidak menjamin keberhasilan. Ya, pada kenyataannya ini meningkat 2 kali lipat. Jadi yang A ya, jika benar akan semakin memperkuat argumentasi menteri. Ya, jadi program unggulan belum tentu sukses. Tetapi ya, kalau ada keringanan, pengurangan beban masyarakat, ya akan sebuah apa yang harus dibayar ya. Nah, itu pasti akan menarik ya. Ada gula, ada semut kan gitu. Oke, untuk nomor 16 jelas ya, jawabannya adalah yang A.